Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Jalan Townsend, di antara Empress Borough dan West Borough. Sio Derica berdiri di sebuah gang gelap dan terpencil. Bahkan tanpa mendongak, ia bisa melihat tak terhitung banyaknya istana megah dan menara-menara gotik tinggi di kejauhan. Itu adalah distrik tertinggi di seluruh Backlund dan juga tempat tinggal keluarga kerajaan Loen. Statusnya setara atau bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan istana White Maple di Intis dan istana Aurmir dari Kekaisaran Feysak, baik di benua selatan maupun utara, bahkan di seluruh dunia. Namun namanya sama sekali tidak romantis atau kuno. Tempat itu disebut Istana Sodela, dan dalam bahasa kuno Feysak berarti keseimbangan. Sio mengalihkan pandangannya dari lonceng ketertiban yang terkenal, lalu mengarahkannya ke sisi lain gang. Di antara bayangan yang tak terjangkau cahaya lampu jalan, sebuah sosok perlahan berjalan keluar. Sosok itu mengenakan topeng emas, yang menampakkan separuh bawah wajahnya. Dialah orang misterius, yang dulu menjual formula sheriff kepada Sio, dan sesekali memberinya beberapa tugas. Ketika Sio dan Force membahas hal ini secara pribadi, mereka berdua menduga bahwa orang itu berasal dari MI9. Bagaimana perkembangan minggu ini? Pria bertopeng emas itu bertanya seperti biasa. Sio menggeleng. Tidak, aku rasa tidak ada yang mengawasi Kevin sebelum insiden itu terjadi. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan enggan. Apakah Anda masih ingin melanjutkan penyelidikan ini? Pria bertopeng itu terdiam sesaat. Tidak perlu, tapi jika kau mendengar sesuatu yang berkaitan di masa depan, hubungi aku segera. Hari ini, aku memberimu misi baru. Misi apa? Sio masuk ke mode bounty hunter sepenuhnya, bersiap menilai resiko. Pria bertopeng itu tertawa. Ini misi yang sangat sederhana, dan ini adalah sesuatu yang sudah lama kau impikan. Carilah siapapun dalam semua jaringanmu yang ingin membeli bahan utama sheriff dan interrogator, terutama bahan khusus yang bisa langsung diracik menjadi ramuan. Kalau ada yang merespons, kami akan membayarnya. Bahan yang dibeli nanti milikku? Sio secara spontan menanyakan hal terpenting. Itu tidak mungkin. Apa kau percaya misi sesederhana itu punya bayaran setinggi itu? Tentu saja, kalau kau berhasil memancing orang yang kami cari, bukan tidak mungkin untuk bernegosiasi, agar kau bisa mendapatkan bahan utama tersebut. Jawab pria bertopeng itu sambil terkekeh. Tapi, aku tidak tahu bahan utama ramuan interrogator. Sio berkata ragu. Nanti akan kuberitahu. Itu juga merupakan bayaran di muka. Bahkan kalau kita tidak menemukan targetnya, kau tetap akan mendapatkan bagian utama dari formula ramuan urutan 7, yang nilainya lebih dari 600 pound. Aku rasa kau paham betapa murah hatinya kami, ujar pria itu dengan nada membujuk. Memang murah hati. Siapa target mereka? Dan kenapa mereka mau membayar semahal ini untuk menemukan orang itu? Kalau dia dari MI9, memanfaatkan misi ini untuk mengambil bahan-bahan Beyonder jalur arbiter, yang beredar di pasar juga bisa jadi salah satu tujuannya. Tak masalah kalau membuang uang. Sebagai bounty hunter yang cukup berpengalaman, Sio secara naluriah memikirkan beberapa hal. Setelah mempertimbangkan, ia mengangguk pelan. Aku terima komisinya. Bagus sekali. Nada pria bertopeng itu mengendur saat ia memandang sekeliling. Bahan utama ramuan interrogator adalah tanduk ular hitam pola berkilau dan debu roh danau. Setelah mengatakan itu, ia perlahan mundur dan menyatu kembali ke bayang-bayang, menghilang di sudut gang. Dia benar-benar memberitahuku bahan utama ramuan interrogator. Sio terpaku sesaat. Saat itu barulah ia benar-benar menyadari betapa pentingnya misi ini bagi pihak pria bertopeng tersebut. Siapa target mereka? Sepertinya terkait bahan khusus yang bisa langsung digunakan untuk meracik ramuan sheriff atau interrogator. Dengan pemikiran ini, Sio tiba-tiba membeku. Ia teringat sesuatu. Ketika ia naik ke sheriff, ia menggunakan bahan khusus
yang dibelinya melalui Force, dan bahan itu bisa dipakai langsung untuk meracik ramuan yang bersangkutan. Ini. Apakah itu target mereka? Naluri Xiao langsung memutuskan untuk diam, untuk tidak pernah memberitahu pria bertopeng itu apapun tentang hal itu. Ia mengusap pipi bulatnya, lalu berjalan keluar menuju jalan raya, bersiap naik kereta umum kembali ke Sherwood Borough. Saat itu, ia melihat sebuah kereta berwarna coklat melintas. Matanya langsung tertarik pada lambang keluarga yang tertera di pintu kereta. Lambang itu terdiri dari satu bunga dan dua cincin. Tak ada yang spesial sebenarnya, tetapi Xiao menatapnya lama seolah tatapannya membeku. Baru ketika kereta itu jauh, ia mengalihkan pandangan. Suasana hatinya langsung terjun bebas. Bahkan setelah kembali ke rumah kontrakan mereka, perasaannya tetap buruk. Melihat temannya murung, Force menuangkan 2 gelas anggur merah dan membawanya. Ada apa? Ia duduk berhadapan dan mendorong 1 gelas kepada Xiao. Xiao menatap anggur merah itu. Setelah 2 menit penuh dalam diam, ia berkata dengan suara sedikit serak. Dalam perjalanan pulang, aku bertemu seseorang yang pernah kukenal. Siapa? Force bertanya dengan kooperatif. Viscount Stratford, jawab Xiao, tanpa penjelasan tambahan. Force mengingat beberapa masukan. Sepertinya Viscount ini kapten pasukan pengawal kerajaan. Sebagai penulis novelaris, ia sering diundang oleh bangsawan yang menyukai sastra untuk menghadiri pesta minum teh atau jamuan. Dengan kebiasaannya mengumpulkan bahan sebagai penulis, tentu ia berinisiatif mengenal lebih banyak bangsawan terkenal. Di salah satu pesta seperti itulah, ia mengenal Viscount Glen. Ya, dulu dia adalah wakil ayahku, ujar Xiao dengan nada berat. Ayahmu? Force tahu bahwa Xiao berasal dari keluarga bangsawan jatuh, yang punya banyak rahasia, tetapi ia tidak tahu rinciannya. Xiao mengambil gelas anggurnya, dan menenggaknya sekaligus. Ia batuk beberapa kali karena tersedak. Setelah tenang, ia berkata, keluargaku dulu termasuk bangsawan. Di masa jayanya, bahkan pernah menjabat sebagai Earl Palatine. Earl Palatine? Posisi apa itu? Force bertanya. Separuh penasaran, separuh mencoba menenangkan temannya. Itu setara dengan juru bicara keluarga kerajaan, bangsawan yang paling dekat dengan tahta. Xiao mengenang, wajahnya sempat menunjukkan sedikit kegembiraan. Sejak itu, keluarga kami punya wilayah layaknya Earl sejati, tapi pada masa ayahku, kami tak seharum dulu. Meski begitu, kami tetap dipercaya oleh raja sebelumnya, pemegang kekuasaan William ke-6. Ayahku adalah pemimpin divisi pengawal istana, dan kapten pengawal kerajaan. Nada suaranya perlahan berubah murung, sulit menyembunyikan rasa sakitnya. Tapi 7 tahun lalu, dia dituduh terlibat pemberontakan, dan akhirnya dieksekusi, serta dicabut gelar bangsawan dan wilayah kami. Karena itu, keluarga kami jatuh, dan banyak anggota keluarga bahkan mati tanpa alasan jelas. Demi bertahan hidup, kami mengganti nama, dan meninggalkan Kabupaten Teker Timur. Aku tidak percaya ayahku melakukan pengkhianatan. Dia begitu setia kepada keluarga kerajaan, bahkan lebih dari keyakinannya kepada Dewi. Pokoknya, aku meninggalkan ibu dan adikku, datang ke Backlund untuk mencari kesempatan memperbaiki diri, berharap bisa memulihkan kejayaan keluarga dan nama baik ayahku. Xiao memang sengaja samar dalam beberapa bagian, tetapi Force tidak mempermasalahkannya. Ia menghela napas. Itu akan sangat sulit. Tapi ia langsung tersenyum. Namun aku akan mendukungmu. Dan di belakangku ada klub tarot, tambahnya dalam hati. Malam hari di kota Tingen, Jalan Daffodil nomor 2. Melissa yang sedang mengerjakan soal matematika, menoleh ke arah pintu ketika Benson baru saja melepas topi setengahnya. Kau pergi kemana? Bukankah hasilnya diumumkan besok? Sudah keluar malam ini, dan kebetulan aku kenal 2 pegawai kota yang mengurus ujian terpadu itu, kata Benson sambil menyeringai. Awal Desember, ia mendaftar untuk ujian terpadu pegawai negeri, memilih posisi yang persaingannya relatif rendah, dan selama proses itu,
Ia berhasil membangun hubungan dengan beberapa pegawai negeri, serta beberapa peserta ujian, berkat kefasihan dan kemampuan komunikasinya. Bagaimana hasilnya? Melissa tanpa sadar meletakkan pena fontennya. Ekspresi Benson seketika menggelap. Tapi sebelum Melissa sempat bicara, ia tersenyum lebar. Aku lulus, dan peringkatku cukup tinggi. Itu hebat. Melissa berdiri, dan melangkah 2 langkah ke depan. Kau harus mulai mempersiapkan ujian putaran kedua akhir Januari. Itu diselenggarakan di Backlund. Aku harus menyiapkan barang-barangmu dari sekarang. Kapan kau berencana berangkat? Melihat kepedulian adiknya, Benson berjalan masuk ke ruang tamu, tersenyum, dan berkata, "Aku berencana setelah tahun baru. Kita akan pergi ke Backlund bersama, dan menyewa rumah di sana. Terlepas dari lulus atau tidaknya ujian nanti, aku berniat tinggal di Backlund untuk mencoba peruntungan. Dan kau bisa memanfaatkan libur tahun baru untuk pindah ke sekolah teknik di Backlund, mempersiapkan ujian masuk Universitas Teknologi dan Industri Backlund di bulan Juni." Sebulan lalu, Politeknik itu direorganisasi dan resmi ditingkatkan menjadi Universitas Teknologi dan Industri. Melissa mengerutkan bibirnya perlahan seraya mendengarkan. Ia menatap sekeliling dengan raut sendu, lalu menjawab pelan, "Baik." Jumat sore di klub Quelak, Klein keluar dan menyewa kereta menuju Red Rose Manor milik Pangeran Edesak. Itulah tempat yang dikunjungi Talim beberapa hari sebelum ia meninggal. Sebagai detektif yang layak, ia tidak pantas menerima bayaran 100 pound jika tidak melakukan penyelidikan apapun di sana. Bagaimanapun juga, aku harus menunjukkan bahwa aku bekerja sungguh-sungguh, gumam Klein sambil duduk di dalam kereta, menikmati pemandangan luar. Setelah latihan pagi, ia sudah memahami perkiraan peningkatan kemampuan dalam berbagai aspek. Pengendalian api, lompatan api, dan kemampuan beyonder lainnya meningkat sekitar 30%. Kekuatan peluru udara dan panjang pipa pernapasan bawah air bahkan meningkat berkali lipat. Kemampuan ramalan dan pertarungannya pun mengalami peningkatan signifikan. Patung kertas pengganti dan transfer kerusakan tidak berubah banyak, tetapi berkat pertumbuhan spiritualitasnya, jumlah penggunaannya meningkat. Klein akhirnya tiba di Red Rose Manor setelah perjalanan berguncang. Ia memberitahukan tujuannya kepada 2 prajurit penjaga gerbang. Setelah disampaikan, ia bertemu kembali dengan kepala pelayan tua sebelumnya. "Anda bisa bertanya kepada semua orang di sini." Kepala pelayan berambut putih itu berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Kecuali nona itu. Justru itu yang kuinginkan. Aku tidak mau terlibat masalah." Klein terkekeh ringan. "Baik." Red Rose Manor. Di luar kamar-kamar mewah, yang dipenuhi berbagai barang antik, Klein berdiri di pintu dan bertanya kepada pelayan ke-6 yang ia temui hari ini. Pelayan muda itu mengenakan gaun pelayan hitam putih dengan ciri khas zaman tersebut. Ia cantik, sedang beranjak dewasa, dengan rambut coklat bergelombang alami. Ada sedikit kelincahan di wajahnya. Siapa yang ditemui Tuan Talim ketika dia berkunjung? Klein mengulangi pertanyaan itu dengan datar. Pelayan itu menjawab tanpa ragu sedikit pun, "Tuan Talim biasanya meminta bertemu Yang Mulia, atau menemaninya berkuda, atau membicarakan suatu urusan. Jika Yang Mulia sedang tidak ada, dia akan bertemu dengan wanita itu. Mereka adalah teman baik." Ia memperoleh izin dari kepala pelayan. Talim berteman baik dengan wanita rakyat biasa yang disukai Pangeran Edesak, berjumpa secara pribadi dari waktu ke waktu. Kemungkinan besar, dia berusaha membujuknya untuk pergi dari tempat ini, agar tidak mempengaruhi reputasi sang pangeran. Klein mengangguk sambil merenung. "Mereka, maksudku, Tuan Talim dan Nona itu, biasanya membicarakan apa?" Saat menanyakan hal ini, Klein tiba-tiba teringat bahwa Talim baru saja jatuh cinta. Dengan pengalaman kaya dari era informasi, ia dengan entah bagaimana menemukan skenario roman yang benar-benar dibuat-buat. Pelayan itu tidak takut pada sang detektif. Ia tersenyum,
menggeleng, dan berkata, "Dalam situasi seperti itu, kami semua diminta meninggalkan ruangan ini." Klein semakin tidak bisa menahan asosiasi liar, sampai-sampai ia bahkan membayangkan warna lain untuk topi dan helm Pangeran Edesak. Sebelum ia bertanya lebih jauh, sang pelayan terkekeh dan berkata, "Detektif Moriarty, kalau Anda ingin tahu apa sebenarnya yang dibicarakan Nona itu dengan Tuan Talim, Anda bisa bertanya langsung padanya." Kepala pelayan tidak mengizinkan. Klein dengan percaya diri mendorong kambing hitamnya. Ia mengubah topik dan berkata sambil tersenyum, "Kau tampaknya tahu lebih banyak daripada pelayan lain. Kau bahkan tahu memanggilku Detektif Moriarty." Pelayan itu menoleh ke sekitar, tetap tersenyum, dan berkata, "Itu karena aku bertugas melayani Nona itu dalam rotasiku. Dia selalu ingin bertemu dengan Anda, Detektif Moriarty. Bagaimanapun, dia adalah sahabat Tuan Talim, dan sangat peduli tentang kematiannya. Sayangnya, dia selalu gagal bertemu Anda." Selalu? Klein peka terhadap kata-kata "selalu", "kebetulan", dan "terlewat". Pelayan itu mengangguk serius dan berkata, "Pertama kali Yang Mulia mengundang Anda sebagai tamu, dia sengaja membuat ulah dan ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk turun dan menemui Anda. Siapa sangka Anda pergi begitu cepat? Setelah itu, dia mengajukan diri untuk mewakili Yang Mulia, menaruh bunga di makam Tuan Talim, tetapi karena tidak tahu seperti apa rupa Anda, dia tidak berhasil menemui Anda. Dan hari ini, kebetulan dia pergi ke lapangan golf belakang untuk bersantai dengan menunggang kuda. Kalau tidak, bahkan jika kepala pelayan melarang, dia akan berusaha menemukan cara untuk menemui Anda. Sungguh rentetan kebetulan." Klein menghela napas ketika sebuah titik penting terlintas di benaknya. Pada hari pemakaman Talim, wanita rakyat biasa yang dicintainya itulah yang mempersembahkan bunga atas nama sang pangeran. Pada hari itu, Klein paling memperhatikan wanita berkerudung hitam dengan cincin safir di jarinya. Dia mungkin memiliki artefak tersegel tingkat 0 atau keberadaan kuat setingkat itu. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas dalam pikirannya. Wanita dengan cincin safir itu mengenakan gaun hitam panjang dan berat. Ditemani 2 pelayan, ia perlahan menghilang di kejauhan. Salah satu pelayan itu memiliki rambut coklat bergelombang alami. Gambar pelayan tersebut langsung bertumpukan dengan wajah pelayan di hadapannya, dan keduanya identik. Tubuh Klein menegang, keringat mengalir di punggungnya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Menggunakan kemampuan clown, ia berpura-pura tengah mengingat suatu kejadian, lalu bertanya sambil tersenyum, "Apakah kau bersama Nona itu pada hari pemakaman Talim?" Pelayan itu menjawab tanpa berpikir panjang, "Ya." "Sial, benar-benar dia." Klein tetap mempertahankan senyumnya. "Baiklah, pertanyaan berikutnya." Seolah tidak terjadi apa-apa, ia mulai menanyakan hal lainnya, lalu beralih ke pelayan berikutnya, dan melanjutkan. Namun, Klein diam-diam mempersingkat prosesnya, dan mempercepat penyelidikannya. Ia ingin meninggalkan Red Rose Manor sebelum sang Nona kembali dari berkuda. Pukul 4 sore, sebelum langit benar-benar gelap, Klein meninggalkan Manor jauh lebih awal dari perkiraan, dan menaiki kereta yang dikirim kepala pelayan kembali ke kota. Duduk di sisi jendela, dengan punggung bersandar pada dinding yang dilapisi sutra dan muslin, ia akhirnya bisa mengevaluasi seluruh situasi, bahwa wanita rakyat biasa yang dicintai Pangeran Edesaklah yang mengutuk Talim. Kenapa dia harus menargetkan keturunan keluarga bangsawan yang telah jatuh? Untuk balas dendam, karena Talim mencoba memisahkan dia dari sang pangeran. Tapi dia tidak perlu melakukannya sendiri. Dia cukup menyebutkannya saat di tempat tidur. Pangeran Edesak punya banyak cara untuk membuat Talim menghilang tanpa suara. Talim sedang mabuk cinta sebelum ia mati. Ya, tanda pertamanya muncul setelah ia berhasil membujuk wanita rakyat biasa itu untuk meninggalkan Pangeran Edesak. Mereka menjalin hubungan. Jadi, wanita rakyat biasa yang dibawa kembali ke Manor itu membunuh Talim untuk membungkamnya.
dan menghilangkan bahaya laten. Secara logis, hal itu masuk akal, tetapi masalahnya, bagaimana mungkin seseorang yang memiliki artefak tersegel tingkat 0 atau kekuatan selevel itu bisa dibatasi oleh Pangeran Edesak? Bahkan jika keluarga Augustus adalah keluarga malaikat, dengan pengetahuan yang cukup, mereka tetap membutuhkan kekuatan luar biasa dan metode khusus untuk membatasi seseorang seperti itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan pangeran biasa. Selain itu, bagaimana mungkin sosok seperti itu bisa tertarik pada Talim? Kenapa dia begitu ingin bertemu denganku? Apakah dia merasakan bahwa aku menggunakan kabut abu-abu untuk mengamatinya? Tidak. Jika itu masalahnya, aku pasti sudah dikubur bersama Talim pada hari pemakamannya. Selain itu, saat pertama kali dia ingin menemuiku, aku bahkan belum punya darah, rambut, atau barang apapun darinya. Aku belum melakukan ramalan apapun. Klein bingung memikirkan hal itu. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengubur masalah itu dalam-dalam. Ia tidak akan menyelidikinya. Semoga Machinery Hive Mind, dengan peringatanku sebelumnya, akan memandang serius keanehan keluarga kerajaan ini. Ya, mereka mungkin akan menanggapinya dengan serius. Bukan demi reputasi Pangeran Edesak, tetapi karena alasan lain. Semoga keluarga kerajaan terus mencegah nona itu menemuiku. Setelah beberapa hari, ketika waktunya tepat, aku akan menyerahkan misi ini, menyatakan bahwa aku tidak berdaya dalam masalah ini, lalu menggunakan alasan liburan ke selatan untuk mengganti identitas dan bersembunyi sementara. Hati Klein secara bertahap tenang. Malam di Backlund selalu diselimuti awan gelap dan gerimis, dan Klein, yang merasa lelah lahir batin, menahan topi setengah tinggi miliknya, dan berjalan cepat melintasi jalanan basah, menuju Jalan Minsk nomor 15 di bawah cahaya lampu jalan. Setelah beristirahat sebentar dan memanfaatkan kegelapan, ia mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam, dan naik ke atas kabut abu-abu. Setelah maju ke urutan 6, Faceless, ia selalu ingin memeriksa ruang misterius itu, untuk melihat apakah ada perubahan. Namun, karena ia terlalu lelah semalam dan tidak bisa bangun di tengah malam, ia harus menunggu hingga urusannya di luar selesai. Selain itu, Klein harus menghilangkan gangguan apapun, agar dapat meramal satu hal tertentu. Yaitu, setelah kenaikan ini, ketika spiritualitasnya masih belum stabil, ia tidak lagi mendengar bisikan ilusi. Hornachis, Phlegrea, Hornachis, Phlegrea, Hornachis, Phlegrea. Ia ingin tahu, apakah ini perubahan alami setelah naik ke urutan 6, atau ada alasan lain. Di dalam istana megah itu, meja perunggu yang penuh noda, dan 22 kursi tinggi dengan simbol berbeda di sandarannya, berdiri senyap, seakan tak berubah sejak zaman purba. Hal yang sama juga berlaku bagi kabut abu-abu di bawahnya, serta kekosongan tak berujung di sekelilingnya. Namun, saat Klein memasuki tempat itu, intuisi spiritualnya merasakan bahwa ruang misterius tersebut berbeda dari sebelumnya. Ia tidak terburu-buru menjelajah atau mencoba apapun. Menenangkan diri, ia duduk di ujung meja, memunculkan pena dan kertas, lalu menuliskan pernyataan ramalan. Alasan mengapa aku tidak lagi mendengar bisikan setelah kenaikanku. Sambil memegang kertas itu dan menggumamkan kalimat tersebut, Klein bersandar di kursinya, dan dengan cepat memasuki alam mimpi melalui kogitasi. Di langit dan tanah yang kelam, berbagai citra melintas, dan pada akhirnya semuanya berhenti pada satu adegan. Itu adalah Klein. Wajah dan tubuhnya masih ditutupi butiran pucat. Ia dikelilingi lapisan tipis kabut abu-abu ilusi, yang sulit dideteksi. Mimpi itu hancur. Klein membuka matanya dan kurang lebih memahami alasannya. Kabut abu-abu telah berjalin dengan kenyataan, membantuku memblokir bisikan-bisikan yang entah berasal dari mana. Setelah naik ke urutan 6, hubunganku dengan ruang misterius di atas kabut abu-abu menjadi lebih kuat. Karenanya memunculkan perubahan tertentu, dan membuatku bisa secara alami meminjam sebagian kekuatannya.
Dari penampilannya, memang seperti itu. Baiklah, aku harus mencoba menjelajah tempat ini untuk melihat apakah ada perubahan. Klein perlahan berdiri dan mengikuti persepsi spiritualnya, berjalan ke suatu arah di luar istana kuno itu. Di bawah kakinya, kabut abu-abu membentang seperti lautan. Setelah berjalan entah berapa lama, ia akhirnya memutuskan untuk berhenti. Namun, ketika ia menyerah untuk terus menjelajah, sebuah cahaya tiba-tiba berkilat di ujung jalan. Dengan gembira, Klein mempercepat langkahnya dan mendekat. 7 atau 8 detik kemudian, ia melihat sebuah tangga yang seolah mengarah ke surga. Tangga itu terbentuk dari cahaya murni, suci, transparan, tak ternodai, cukup untuk mengguncang hati siapapun. Hanya ada 4 tingkat, dan tangga itu menjulang ke kehampaan. Setiap tingkat sangat tinggi, seolah diperuntukkan bagi makhluk yang lebih besar dari raksasa. Klein menengadah, mengikuti jalurnya, dan melihat lapisan kabut putih keabu-abuan, mengental dan menggantung di udara, seolah menopang sesuatu. Jaraknya cukup jauh dari tangga cahaya. 4 tingkat ini mewakili konsumsi ramuan urutan 9, urutan 8, urutan 7, dan urutan 6. Lalu, apa yang ada di atas lapisan kabut itu? Klein maju dengan hati-hati, hingga mencapai tangga cahaya dan melangkah naik. Tidak ada yang aneh pada anak tangganya. Mereka padat seperti batu. Klein menaiki tangga itu, mencapai tingkat keempat, lalu mencoba melihat wilayah di atas kabut. Namun, penglihatannya tidak bisa menembus apapun. Ia merenung sejenak, lalu mengambil 2 langkah maju dan melompat sekuat tenaga. Namun, begitu ia meninggalkan tangga cahaya, ia kehilangan momentum dan naluri terbang tubuh rohnya. Ia jatuh lurus ke bawah dan mendarat di lapisan terbawah kabut abu-abu. Sepertinya aku butuh naik 2 atau 3 urutan lagi. Jika urutan 4 benar-benar membawa perubahan kualitatif, maka aku seharusnya bisa melihat apa yang ada di sana setelah menjadi seorang demigod. Klein menengadah dan membuat penilaian.